Kapan puasa nisfu Sya'ban, Ustaz? Kalau perhitungannya pakai hisab, hisab itu ilmu falak, ilmu falak, astronomi. Kalau astrologi, Taurus, Sagittarius, Pisces, itu astrologi, perbintangan. Tak boleh. Ramal. Kalau ilmu falak, peredaran matahari, bulan, siang, malam, namanya astronomi. Boleh. Kalau ada yang mau ngambil jurusan astronomi. Menurut astronomi, hari semalam hari Selasa. Hari Selasa itu 15 Sya'ban. Hari Selasa. Berarti malam nisfu Sya'bannya hari Senin malam Selasa. Karena menghitung malam itu habis maghrib. Habis maghrib hari Senin malam Selasa itulah 15. Bagi yang menghitungnya pakai astronomi, pakai falak. Tapi kalau menghitungnya pakai ru'yah, menengok anak bulan, maka 14-nya itu semalam hari Selasa 14. Berarti malam nisfu Sya'bannya tadi malam. Jelas? Jadi kalau ada yang mendoa malam nisfu Sya'bannya hari Senin malam Selasa, berarti dia pakai astronomi. Bagi yang pakai ru'yah, berarti dia tadi malam. Dia tanya dia, kau pakai apa? Aku tak tahu. Gimana kau ngitung? Aku tengok orang itu aku ikut pulang. Itu berarti dia bertaklid. Jelas? Saya tadi malam mengajak santri-santri habis maghrib membaca zikir, doa, yasin, dan menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban. Tadi malam kami membaca doa. Kalau begitu, Ustaz Somad ikut ru'yah. Kalau hari ini 15, berarti Rabu nanti tanggal 22, itu 29 Sya'ban. Rabu 22 Maret, 29 Sya'ban. Kalau petang Rabu itu nampak anak bulan, berarti puasa Kamis. Kalau petang Rabu tak nampak anak bulan, berarti hari Kamis 23 Maret, 30 Sya'ban. Berarti puasanya hari Jumat. Sedangkan saudara kita dari Muhammadiyah pakai hisab ilmu falak, tidak ditengok anak bulan. Sudah ditetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan itu hari Kamis 23 Maret. Gimana letak bedanya Pak Ustadz? Kalau ru'yah baru bisa ru'yah dibantu oleh ilmu falak, maka dibuatlah ketetapan kesepakatan 2 derajat. 2 derajat dia umur, 2 derajat dia ketinggian anak bulan hilal itu baru disebut ru'yah. Sedangkan saudara kita dari Muhammadiyah tidak pakai 2 derajat. 1 derajat pun, 0,5 derajat pun sudah dianggap sebagai hilal. Jelas perbedaannya? Penampakan anak bulan 0,5 derajat itu sudah hilal bagi mereka. Tapi bagi yang berpegang kepada ru'yah, 2 derajat baru dianggap hilal. Jadi dulu Pak JK mengusulkan ke Kiai Haji Hashim Muzadi, mantan ketua PBNU. Kata beliau, gimana Pak Hashim kalau Muhammadiyah naik 1, MUI turun 1? Karena dia kan bisnismen. Jadi bisa nggak ditawarkan? Jadi ketawa lah Pak Kiai Haji Hashim Muzadi, Mbak Hashim Muzadi, Kiai Haji Hashim Muzadi. Jadi ini nggak bisnis, ini bukan macam bisnis. Nah, jadi yang paling selamat itu bagaimana? Ya pegang aja keyakinan masing-masing. Ada yang datang kemari lewat jalan Kamboja, tapi ada pula yang sampai kemari mutar dulu
Kenapa? Rupanya disesatkan Google Map. Kan ada yang sampai kemana diputar. Kami putar-putar Pak Ustadz lewat jalan tanah dulu. Kenapa? Ikut Google Map. Dua-duanya sampai. Yang tak sampai itu yang asik berkelahi di jalan. Paham? Nah, begitu logika. Antum yakini salah satu, antum amalkan. Begitu menghadapi khilafiyah. Boleh tak makmum? Apakah boleh makmum tidak mengulangi baca Fatihah setelah imam baca Fatihah? Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Kenapa? Faqiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan Syekh Mahmud tadi itu sudah bacaan makmum. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perlu lagi makmum baca Fatihah? Tak perlu, karena al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, kalau makmumnya mendengar Fatihah itu, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, idul fitri, idul adha, didengarnya bacaan imam, maka dia tak perlu lagi baca Fatihah, karena dia sudah mendengar. Tapi kalau sholatnya tak kedengaran, sholat zuhur, sholat asar, maka dia baca Fatihah, karena dia tak mendengar. Ini Imam Maliki. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, makmum tetap baca Fatihah, apakah kedengaran atau tidak kedengaran. Ustaz Somad, saya ikut mazhab Syafi'i. Maka Syekh selesai waladhdallin amin, saya tetap baca di belakang. Berapa lama Ustaz baca Fatihah? Tak nampak dia dong pendek. Nah, pas di dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 20 detik. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Pak, boleh kita baca Fatihah di belakang imam?" 20 detik kok. Kecuali kalau di belakangnya baca macam Kiai Haji Muammar Z.A. Makanya beliau, kalau antum ulang tadi ada rekamannya, berhenti dia selesai baca Fatihah. Berhenti sejenak, mengasih waktu makmum. Andai tak cukup pun waktu, andai ada imam yang langsung, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, langsung dia, kita tetap baca Fatihah di belakang, karena dalam hadis itu illal Fatihah, kecuali al-Fatihah. Di antara tiga mazhab ini, mana yang lebih tinggi tingkat ihtiyat, kehati-hatiannya? Mazhab Syafi'i. Kenapa? Seandainya pakai mazhab Hanafi, rupanya bacaan imam itu tak betul. Itu juga dengan Maliki. Tapi saya tak menyalahkan mazhab. Berani kita nyalahkan Imam Hambali? Berani kita menyalahkan Imam Hanafi? Siapa? Berani. Kalau sampai saya menyalahkan mazhab Maliki, tak berkah ilmu saya. 2 tahun saya belajar. Semua guru saya itu mazhabnya Maliki waktu di Maroko. Maroko itu tak ada mazhab lain kecuali Maliki. Saya menghormati, tapi dalam pengamalan saya pakai mazhab. Apa hukum pakai parfum di bulan Ramadan? Pakai parfum enggak masalah. Tapi sambil minum teh es. Sambilnya itu yang jadi masalah. Oh, pakai parfum batal Pak Ustaz. Kenapa batal? Karena masuk ke dalam. Saya baca dalam kitab idkhalus syai' ilal jawf, memasukkan sesuatu ke dalam. Yang masuk itu ain. Ain itu benda. Antum masukkan ain benda itu ke dalam. Masuk dia sampai ke dalam.
Kalau harum itu kan tak nampak. Kalau harumnya masuk batal, batal juga lah waktu kau kentut. Kan masuk dia ke hidung kau balik. Kan berbalik tu balik. Maksudnya. Paham? Karena pernah dengar ceramah, hukumnya makruh. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Dari mana dasarnya? Imamnya siapa? Kitabnya apa? Habis 3 pertanyaan. Itulah kaji kita subuh ini. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الحرام. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والمقتحم. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.